Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat guru dari Sabang sampai Merauke. Pada hari ini kita bertemu lagi. Secara khusus kita akan membahas yaitu soal-soal asesmen pasca program Guru Belajar seri AKM. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan khususnya bagi para sahabat-sahabat guru dari Sabang sampai Merauke. Baik, Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan membahas soal nomor pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu jawabannya adalah A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Pembahasannya adalah asesmen nasional diberikan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, tidak untuk mengukur hasil capaian siswa. Soal nomor kedua, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui. Jawabannya adalah B. Survei lingkungan belajar. Pembahasannya adalah survei lingkungan belajar dilakukan supaya bisa memetakan dan mengevaluasi faktor pendukung kualitas dalam pembelajaran. Soal nomor 3. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama yaitu jawabannya adalah B. Mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Pembahasannya adalah survei karakter dibentuk untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar, karakter baik sosial dan emosional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah jawabannya adalah C. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Pembahasannya adalah asesmen nasional diberlakukan kepada siswa kelas 5, 8, dan 11. Tidak diberlakukan sama semua siswa yang waktunya 2 hari. Sedangkan ujian nasional untuk seluruh siswa selama 4 hari. Nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu jawabannya adalah C. Soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pembahasannya adalah siswa pada jenjang MI SD diberikan 30 soal, sementara jenjang SMP, SMK, dan SMA diberikan 36 soal. AKM dilaksanakan secara penyesuaian siswa, sehingga siswa dapat menjawab sesuai kemampuannya. AKM mengukur kemampuan kompetensi dasar siswa tanpa membedakan minat bakat siswa. Nomor 6. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum AKM, konten dalam literasi membaca mencakup jawabannya adalah A. Teks informasi dan teks fiksi. Pembahasannya dalam AKM fokus literasi kepada teks fiksi, cerita, dan teks informasi berisi fakta. Nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah jawabannya adalah A. Kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Pembahasannya adalah dalam mengukur literasi dan numerasi, dalam konten isi difokuskan pada kompetensi siswa untuk mempelajari materi manapun. Nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri asesmen kompetensi minimum? Jawabannya adalah B. Soalnya bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Pembahasannya adalah AKM memiliki ciri
soalnya bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetisi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Jawabannya adalah D. Menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Pembahasannya adalah AKM menekankan pada penguasaan kompetensi dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kompetensi yang diukur pada ujian nasional sudah sampai pada level interpretasi pemahaman, namun kurang mengevaluasi maupun merefleksi. Nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetisi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C. Hasil asesmen kompetisi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Pembahasannya adalah hasil pelaksanaan AKM untuk mengevaluasi berbagai bidang pembelajaran. Asesmen kompetisi minimum tidak dilakukan untuk penentuan kelulusan siswa dan bukan untuk mengukur penguasaan konten, tetapi mengukur kemampuan mendalar siswa. Meskipun telah dilaksanakan asesmen, ujian sekolah tetap dilaksanakan. Perhatikan komponen berikut. A. Konten, B. Proses kognitif, C. Proses non-kognitif, D. Konteks. Manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Jawabannya adalah A. Konten, B. Proses kognitif, dan D. Konteks. Jadi, pembahasannya adalah komponen AKM literasi membaca, yaitu pertama, konten yang terkait teks informasi dan teks fiksi. Kedua, proses kognitif terkait menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Ketiga, konteks yang terkait personal, sosial budaya, dan saintifik. Nomor 12. Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? Jawabannya adalah A. Menemukan informasi tersurat. Pembahasannya adalah pertanyaan siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana digunakan untuk menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nomor 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi. Mengenai bayi komodo, Guru Rani membuat pertanyaan. Apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani? Jawabannya adalah B. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks. Pembahasan. Kata takut, gembira, sedih, dan kata sifat lainnya mengenai perasaan seseorang atau sesuatu merupakan kompetensi untuk menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai jenjangnya. Nomor 14. Guru Ajis meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar tempat dalam bacaan. Kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Ajis melalui pertanyaan tersebut? Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Pembahasannya adalah mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya. Nomor 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diajukan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran 2, yaitu jawabannya adalah C. Mengenal prisma dan tabu. Pembahasannya adalah segi 4, segi 3, segi banyak, dan lingkaran, balok, dan kubus merupakan level pembelajaran awal karena dipelajari sebelum mempelajari prisma dan tabung. Sedangkan bangun limas dan bola termasuk dalam asesmen numerasi level 3 karena diharap dipelajari setelah mempelajari tabung dan prisma. Menyelesaikan soal
Mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi, yaitu jawabannya adalah C. Aljabar. Pembahasan salah satu pokok mengenai pembelajaran aljabar adalah persamaan baik persamaan sederhana maupun linier. Soal nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam C. 3 level pembelajaran. Pembahasannya adalah asesmen literasi untuk jenjang SD, MI dilaksanakan dalam 3 level pembelajaran, yaitu level 1, kelas 1 dan 2, level 2, kelas 3 dan 4, dan level 3, kelas 5 dan 6. Nomor 18. Analisis soal berikut dan temukan manakah yang termasuk dalam soal asesmen kompetensi minimum. Jawabannya adalah B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan, paling sederhana, berapa kandungan sari buah apel? Pembahasannya adalah jawaban soal B lebih mencerminkan persoalan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Jawabannya adalah D. Asesmen kompetensi minimum tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. Pembahasan, asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, asesmen kompetensi minimum tidak menjadi tolak ukur untuk mengukur pencapaian siswa atau sebagai seleksi untuk memasuki jenjang berikutnya, melainkan untuk pemetaan mutu pendidikan. Nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran. Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Jawabannya adalah D. Pada level pembelajaran 3, siswa akan mempresentasikan, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan pembagian perkelahian, dan bilangan bulat ataupun desimal, mengenai bangun di geometri dan pengukurannya, persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, mempelajari data dan representasinya. Pembahasannya adalah pada level pembelajaran 1, siswa belum mendapat konten mengenai data yang ketidakpastian, sedangkan pada level 2 dan 3 terdiri atas konten bilangan geometri, pengukuran aljabar, serta data ketidakpastian. Selain itu, yang membedakan antara level 2 dan penentuan kejadian dan peluang, sedangkan level 3 tidak terdapat materi tersebut. 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah, jawabannya adalah C. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pembahasannya adalah, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan memiliki penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. 2. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata. 3. Belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai. 4. Berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi. 5. Berorientasi pada nilai akhir. 6. Menjawab serangkaian peserta topik berdasarkan teks. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawabannya adalah 3, 5, 6. C. Pembahasannya adalah pernyataan nomor 1, 2, 4 menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi, sedangkan pernyataan nomor 3, 5, dan 6 menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis konten. 23. Dari hasil AKM, ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah siswa dikategorikan cakap
apabila mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, sedangkan kategori mahir jika mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah berdasarkan konsep literasi maupun numerasi yang dimilikinya. 24. Guru Cleo memberikan soal teks ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Jawabannya adalah D. Mahir. Pembahasannya adalah siswa dikategorikan mahir apabila mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif dan terhadap isi teks. 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jawabannya adalah C. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Pembahasannya adalah AKM tidak terikat erat dengan konten kurikulum, namun dari sisi konten memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu jawabannya adalah D. Mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Pembahasannya adalah kompetensi yang diukur pada ujian nasional sudah sampai pada level interpretasi pemahaman, namun belum sampai pada tahap mengevaluasi maupun merefleksi isi teks. Hal ini baru diterapkan pada asesmen kompetensi umum. 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya adalah A. Menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Pembahasannya adalah fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran termasuk IPA, IPS, kewarganegaraan, agama, seni, dan mata pelajaran lainnya. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi siswa, dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematik dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal diberikan akan mendorong siswa untuk jawabannya adalah B. Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya adalah melalui soal AKM, siswa melatih kemampuan bernalar dan mengaplikasikan konsep matematik yang telah dipelajari sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Jawabannya adalah D. Merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Pembahasan, seperti yang sering dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan asesmen nasional bukan untuk memetakan prestasi siswa, namun mendorong untuk memutu pendidikan dan peningkatan prestasi siswa sehingga hasil asesmen kompetensi minimum dapat digunakan untuk refleksi dan melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah untuk membangun kompetensi dan karakter siswa. 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru-guru? Jawabannya adalah A. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Pembahasannya adalah tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, termasuk literasi dan numerasi.
Laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Baik, demikianlah Bapak Ibu sebangsa dan setanah air tentang pembahasan dari materi yang telah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam ikatan pendidikan adalah corong untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.